Konflik Prabowo dan Jokowi secara teoritis mirip perseteruan Megawati dan Jokowi. Ledakan konflik Megawati dan Jokowi baru disadari oleh publik jelang pemilu 2024. Sebagaimana Megawati dan Jokowi, Prabowo dan Jokowi punya kepentingan yang berbeda. Konflik itu terjadi ketika dua kepentingan itu ada di objek yang sama. Disinilah keduanya akan saling bertabrakan. Saya ingin berikan contoh yang paling mudah dipahami, yaitu kepentingan Pilpres 2029 mendatang. Prabowo ingin 2 periode, sementara Jokowi ingin putra sulungnya Gibran yang maju di Pilpres 2029. Keduanya tentu sudah saling menyiapkan strategi masing-masing. Bagaimana dengan informasi yang bersumber dari Hasto dan disampaikan oleh Koni tentang adanya kontrak politik Jokowi dan Prabowo? Bahwa Prabowo hanya akan jadi presiden 2-3 tahun saja. Anggap saja informasi ini benar, tapi satu hal yang paling mendasar harus kita pahami, bahwa politik itu dinamis. Semua kontrak politik akan diabaikan ketika situasi tidak mendukung. Jika Prabowo mundur di tengah jalan, maka rakyat akan marah dan menghujatnya. Indonesia akan gaduh dan stabilitas nasional terancam. Ini bisa jadi alasan, bahkan alibi bagi Prabowo untuk mengabaikan kontrak politik itu. Itu pun kalau benar ada kontrak politik. Gak ada bedanya dengan kontrak politik batu tulis yang pernah dibuat Megawati dan Prabowo pada tahun 2009 silam. Terabaikan begitu saja ketika muncul nama Jokowi menjelang pemilu 2014. PDIP usung Jokowi dan lupakan Prabowo. Kontrak batu tulis hanya menjadi sebuah kenangan yang memilukan. Ini biasa terjadi di dalam politik. Intinya, menuju 2029 akan banyak konflik politik antara Jokowi lawan Prabowo. Kasus PIK 2 boleh jadi adalah awal konflik itu. Jika yang menjadikan PIK 2 sebagai PSN, dari sini kemudian muncul pagar laut, SHM, dan HGB ilegal, atas desakan rakyat yang semakin masif dan gelombang massa yang makin besar, Prabowo akhir memilih untuk robohkan pagar laut, serta batalkan SHM dan HGB. Memang belum semuanya, tapi telah dilakukan secara bertahap. Rakyat tidak berhenti demo sebelum status PSN untuk PIK 2 dicabut. Persoalan PIK 2 semakin menyala setelah gedung Kementerian ATR terbakar. Terbakar atau dibakar, biarlah ini jadi urusan pihak berwajib. Kasusnya mirip gedung kejaksaan yang terbakar beberapa waktu lalu setelah usut kasus korupsi timah. Tidak hanya PIK 2, semua kasus ilegal yang melibatkan oligarki akan terus dituntut oleh rakyat untuk dibatalkan. Prabowo punya legasi untuk mengambil kembali semua aset negara yang telah dikuasai oleh para oligarki atas nama aspirasi, ekspektasi, dan desakan rakyat. Di hadapan TNI Polri, secara tegas melarang dua institusi ini menjadi backing oligarki. Tidak hanya omong-omong, Prabowo langsung menerbitkan Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Isinya, semua bentuk usaha yang di wilayah hutan, tambang maupun pertanian yang tidak mengantongi izin lengkap atau mengurus izinnya dilakukan dengan cara melanggar hukum, maka itu dianggap ilegal. Pelaku akan diberikan sanksi mulai dari sanksi administrasi, perdata hingga perdana. Lahan yang mereka kuasai akan diambil kembali secara paksa oleh negara. Prabowo bahkan membentuk satuan tugas yang dituangkan dalam Perpres tersebut. Satgas terdiri dari Kemenhan, Mabes TNI, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung. Ini tentu kontra dan berpotensi menjadi ancaman bagi kepentingan orang-orang di lingkungan Jokowi. Oligarki yang terlalu dimanjakan di era Jokowi harus berhadapan dengan langkah dan kebijakan politik nasionalis Prabowo. Belum lagi bicara IKN. Proyek mercusuar di era Jokowi ini tidak dianggarkan di APBN. Semula ada anggaran 14 triliun, tetapi dikasih bintang alias diblokir dan dialokasikan diantaranya ke makan siang gratis. Dengan menerbitkan Impres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, anggaran IKN kena dampaknya. Ini ibarat menyelam sambil minum air. Dalam konteks ini, Prabowo cukup cerdas dan cerdik menghadapi mantan presiden yang pernah mempecundanginya 2 kali di Pilpres. Kabarnya, menghadapi langkah Prabowo ini, Jokowi sedang melakukan konsolidasi. Sisa-sisa kekuatan Jokowi masih ada di sejumlah institusi hukum. Apakah Prabowo akan membiarkannya? Pasti tidak. Ini bukan soal moral dan tentang balas budi. Tidak, ini soal politik yang meniscayakan setiap kepentingan menjadi dasar untuk mengambil keputusan dan langkah. Secara personal dan moral, Prabowo tidak ada masalah dengan Jokowi, tapi secara politik, tabrakan kepentingan memaksa mereka harus berhadapan-hadapan.
Bagaimana menurut Anda semua? Bisakah Anda mengatakan bahwa Rusia dan Amerika bisa berbagi, bersinergi, dan berkolaborasi dalam penguasaan global? Itulah gambaran Prabowo dan Jokowi saat ini. Salam Indonesia Raya. Peace.